Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semoga kita selalu diberi kesehatan dan tetap semangat dalam menjalankan perkuliahan semester ini meskipun secara daring. Oke, baik. Perkenankan kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan materi tentang memeriksa kebutuhan keuangan nasabah perbankan untuk produk pembangunan dalam perbankan syariah. Sebelumnya, perkenalkan saya Adrika Leni Zurimuna. Ada 3 partner saya, yaitu Farah Zulfa Holidah, Wulan Satya, dan si Rizkiah Amalina. Oke, baik, kita masuk ke materi ya. Ketidakmampuan bank syariah di Indonesia dalam memenuhi kebutuhan konsumennya dapat menjadi salah satu penyebab turunnya pertumbuhan aset. Saat ini, bank syariah hanya mampu memenuhi kebutuhan dasar fee produk keuangan seperti produk simpan pinjam. Penurunan pertumbuhan aset di perbankan dapat dijelaskan dengan menggunakan konteks teori konsumsi dan tabungan. Dalam teori ini, tingkat perilaku menabung berada pada fee dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya yaitu siklus hidup individu. Setiap individu memiliki siklus hidup yang berbeda. Perbedaan fee kebutuhan produk keuangan. Oleh karena itu, untuk mencapai pertumbuhan aset yang berkelanjutan, bank harus berkreasi fee produk keuangan yang sesuai dengan kebutuhan pelanggannya. Alasan penting, nasabah memilih perbankan syariah adalah karena kualitas produk dan layanannya. Dalam persaingan pasar global yang sangat tinggi, maka bank syariah harus fokus mengembangkan dan mempertahankan kepuasan nasabah dengan menawarkan produk dan layanan yang beragam dan inovatif. Perilaku perbankan nasabah. Bank syariah membahas tentang perbankan seleksi, patronas, dan kepuasan pelanggan. Tetapi, fokus studi yang sangat terbatas pada penjelajahan fee kebutuhan finansial pelanggan. Pilihan fee produk keuangan yang sangat populer. Fee dipengaruhi oleh prodemografis, fee jenis-jenis pelanggan seperti usia, tingkat pendidikan, jumlah anak, dan tingkat pendapatan. Rekening tabungan sangat populer di antara semua segmen nasabah bank syariah, sedangkan rekening investasi hanya digunakan oleh nasabah berpenghasilan tinggi dan berpendidikan tinggi. Ada beberapa teori yang menjelaskan tentang hal ini, yaitu 1. Teori hipotesis. Teori hipotesis adalah stabilitas pendapatan dan tingkat pengeluaran mempengaruhi seseorang dalam memilih fee aset keuangan. Yang kedua, teori finansial. Teori finansial adalah life cycle atau pendapatan tetap atas dasar asumsi bahwa semua individu memandang ke depan dan menggunakan tingkat pendapatan sebagai dasar untuk menentukan jumlah konsumsi dan tabungan. Yang ketiga, teori prospek. Teori prospek adalah individu tidak selalu rasional dalam menghadapi ketidakpastian. Adapun beberapa faktor-faktor perilaku seseorang menabung. 1. Persepsi pendapatan masa depan. Yang kedua, pengendalian diri. Yang ketiga, perhitungan mental. Yang keempat, rasionalitas terbatas. Dan adapun masalah-masalah yang muncul dalam proses pengembangan produk di masa depan. Di antaranya, 1. Ketidakmampuan perbankan syariah untuk menciptakan produk yang sesuai dengan kebutuhan nasabahnya. Yang kedua, kepatuhan syariahnya. Dan yang ketiga, kualitas dan variasi fee produk keuangan yang ditawarkan oleh perbankan syariah masih sangat terbatas. Isu kedua mengenai pengembangan produk terkait dengan kesesuaian produk perbankan dengan ketentuan syariah. Ketentuan syariah merupakan hal mutlak yang harus diterapkan baik dari segi operasional maupun desain produk. Sayangnya, beberapa inovasi produk syariah dianggap hanya replikasi dari produk perbankan konvensional sehingga kepatuhan terhadap syariah masih dipertanyakan. Dalam bukunya, Ahmed menjelaskan bahwa tujuan utama pengembangan produk di perbankan syariah adalah untuk mewujudkan maqasid al-syariah yang memungkinkan terciptanya pertumbuhan dan keadilan bagi nasabah bank syariah. Secara umum, pengembangan produk pada perbankan syariah harus mengikuti dua prinsip utama, yaitu kepatuhan terhadap syariah dan mewujudkan pelayanan sosial bagi masyarakat miskin. Untuk lebih melayani nasabahnya, perbankan syariah dapat mengadopsi teori permasalahan yang dikemukakan oleh Ahmed dan Aris.
Piramida maslahah yang menyarankan bahwa perbankan syariah harus menyediakan fee produk keuangan yang memenuhi 3 kebutuhan masyarakat, termasuk kebutuhan necessity, kebutuhan akan persyaratan perlengkapan, dan kebutuhan akan kecantikan vacation atau hiasan. Piramida menunjukkan tingkat kepentingan yang berbeda dari setiap kebutuhan yang memenuhi fee. Setiap kebutuhan saling terkait dan bergantung satu sama lain. Piramida ini menjelaskan bahwa bagian bawah adalah bagian terpenting yang harus dipenuhi fee. Untuk memenuhi kebutuhan pokok tersebut, bank syariah harus menyediakan fee produk keuangan yang dapat digunakan sehari-hari yang terdiri dari rekening tabungan berbasis IT yang sesuai syariah. Selain itu, bank juga harus memfasilitasi pembayaran zakat dan zakat syariah lainnya. Bagian tengah piramida disebut komplementer. Tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan fee keamanan finansial. Bank yang sudah memiliki produk untuk dipenuhi fee semua kebutuhan dasar harus memperluas layanan mereka untuk menyediakan keamanan atau produk pelengkap termasuk deposito berjangka, tabungan terencana, program pensiun, takaful, dan produk inovatif lainnya. Terakhir, tingkat atas piramida adalah hiasan yang bisa menjadi status fee dengan spesifik C produk yang memungkinkan klien untuk mengembangkan aset mereka, fee asid dan pajak. Produk di bawah kategori ini adalah investasi dalam saham, suku atau obligasi, reksadana, dan produk investasi lainnya. Menggunakan kerangka ini, Ahmed mengemukakan bahwa bank syariah harus memiliki 3 jenis produk perbankan, yaitu produk kelangsungan hidup termasuk giro, tabungan, hipotek. Yang kedua, produk keamanan termasuk asuransi, tabungan pensiun, dan deposito. Dan yang ketiga adalah produk pertumbuhan dan investasi. Metode penelitian. 2 pertanyaan penelitian diposting dalam penelitian ini. Itu fee. Pertanyaan pertama membahas fee kebutuhan produk keuangan nasabah perbankan di Indonesia. Dan pertanyaan kedua adalah selanjutnya adalah hasil. Sebanyak 25 responden dengan siklus hidup dan karakteristik pendapatan yang berbeda berpartisipasi dalam penelitian kualitatif ini. Variabel siklus hidup yang digunakan dalam penelitian ini adalah umur, status perkawinan, dan jumlah anak. Berdasarkan karakteristik siklus hidup dan pendapatan, penelitian ini membagi responden menjadi 4 kelompok yang memiliki kesamaan karakteristik. Kelompok 1 termasuk responden yang belum menikah, yang berusia di bawah 30 tahun, dan belum memiliki pekerjaan tetap atau merintis karir baru. Kelompok 2 meliputi responden yang belum menikah atau menikah yang berusia di atas 30 tahun, tetapi belum memiliki anak dan sudah memiliki pekerjaan tetap. Kelompok 3 meliputi responden menikah yang berusia 20-50 tahun, memiliki anak dan pekerjaan tetap. Terakhir, kelompok 4 adalah responden yang berusia di atas 50 tahun, yaitu mendekati pensiun. Bagian selanjutnya menyajikan tanggapan dari wawancara. Pada awalnya, studi ini mengeksplorasi fee kebutuhan finansial responden, lalu itu berkelas fee adalah para responden fee kebutuhan finansial menjadi 4 kategori kebutuhan, diantaranya kebutuhan fee aset keuangan untuk investasi. Itu fee hasil wawancara digunakan untuk mengembangkan kerangka pengembangan produk syariah. Kebutuhan finansial responden. Untuk memahami kebutuhan finansial responden, peneliti meminta responden menjelaskan prioritas penggunaan sisa pendapatan setelah memenuhi kebutuhan dasar. Studi ini menemukan signifikasi tidak ada perbedaan kebutuhan dan tujuan keuangan di antara kelompok responden yang memiliki siklus hidup berbeda. Responden kelompok 1 adalah mereka yang belum menikah dan tidak mempunyai pekerjaan tetap. Responden ini memiliki pendapat yang diperoleh dari orang tua, beasiswa atau pendapatan dari usaha kecil. Secara umum, responden pada ekonomi ini ada yang beragam kebutuhan finansial. Beberapa dari grup kebutuhan finansial adalah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, untuk mengembangkan bisnis, untuk berinvestasi aset keuangan, bersenang-senang, dan
bersenang-senang dengan teman sebaya atau menyiapkan dana untuk kebutuhan pernikahan. Penelitian ini menemukan pola yang berbeda kebutuhan finansial responden dengan perbedaan usia, status perkawinan, dan kepemilikan anak. Responden menggunakan aset atau instrumen yang berbeda untuk memenuhi kebutuhan finansial mereka. Classification of need berdasarkan teori piramida masalah dari instrumen atau aset yang digunakan responden untuk memenuhi kebutuhannya akan dibahas pada bagian selanjutnya. Responden kebutuhan keuangan classification berdasarkan piramida masalah. Mengadopsi teori piramida masalah, penelitian ini meminta responden untuk menjelaskan ketiga jenis kebutuhan finansial termasuk kebutuhan aset keuangan untuk bertahan hidup, kebutuhan untuk aset keuangan untuk keamanan, dan kebutuhan aset keuangan untuk investasi. Yang pertama, perlu dijelajahi adalah aset keuangan yang bertahan hidup. Seluruh responden penelitian ini mengenal produk tabungan dan menggunakan rekening yang dilengkapi ATM dan fitur internet banking untuk kebutuhan transaksi sehari-hari. Mereka memiliki kebiasaan menabung dan mulai memperhatikan alokasi pendapatan untuk mencapainya tujuan keuangan. Mereka memiliki akun berbeda yang ditujukan untuk tujuan berbeda. Selanjutnya, penelitian ini menganalisis kebutuhan aset keuangan untuk tujuan keamanan atau tujuan pencegahan. Ada dua kebutuhan keuangan untuk tujuan keamanan disebut oleh responden, termasuk kebutuhan dana pendidikan dan kebutuhan dana pensiun. Selanjutnya, penelitian ini menganalisis kebutuhan aset keuangan untuk tujuan keamanan atau tujuan pencegahan. Ada dua kebutuhan keuangan untuk tujuan keamanan disebut oleh responden, termasuk kebutuhan dana pendidikan dan kebutuhan dana pensiun. Kebutuhan alokasi dana untuk kebutuhan pendidikan anak menjadi prioritas pengeluaran seluruh responden pada kelompok 3 dan sebagian responden pada kelompok 4. Penyusunan SPP menjadi prioritas responden karena dianggap sebagai tanggung jawab pokok dan utama orang tua untuk membekali anak dengan pendidikan yang memadai. Dana pendidikan anak dinilai sangat penting untuk disiapkan baik oleh responden yang memiliki anak balita maupun anak usia perguruan tinggi. Studi ini juga menyelidiki kebutuhan akan aset keuangan untuk aktualisasi diri. Kebutuhan aktualisasi diri adalah kebutuhan utama pendekatan piramida masalah. Kebutuhan semacam ini biasanya baru terpenuhi jika kebutuhan lain seperti kebutuhan dasar, kebutuhan keamanan, dan kebutuhan investasi telah terpenuhi. Penelitian ini membahas beberapa di antaranya. Kebutuhan finansial dikategorikan sebagai kebutuhan aktual seperti kebutuhan untuk berprestasi haji atau umroh, kebutuhan untuk traveling, dan kebutuhan untuk melaksanakan dana sosial keagamaan. Kebutuhan aktualisasi diri lain yang dijajaki dalam penelitian ini adalah kebutuhan traveling. Berdasarkan wawancara dengan 4 kelompok responden, pengembangan dari produk keuangan yang berkaitan dengan kebutuhan traveling cocok untuk responden dalam kelompok 2, yaitu wisatawan aktif, dan responden kelompok 3, yaitu sudah menikah, memiliki anak, dan pekerjaan yang layak. Yang terakhir adalah kebutuhan penyediaan dana sosial keagamaan, termasuk zakat, wakaf, dan sedekah. Dinilai menjadi prioritas oleh hampir semua responden penelitian, terutama responden kelompok 2, 3, dan 4. Beberapa responden membayar zakat, infak, dan sedekah atau disingkat ZIS, menggunakan fasilitas standing instruction untuk mentransfer nilai tertentu ke lembaga zakat amanah dan menyambut positif pembayaran fitur zakat yang diberikan di ATM Bank Syariah Mandiri atau BSM. Nah, dalam tabel 2 menunjukkan bahwa secara umum pola kebutuhan finansial responden sangat dipengaruhi oleh faktor siklus hidup, yaitu umur, status perkawinan, dan jumlah anak. Selain itu, faktor pendapatan juga memiliki pengaruh yang cukup besar pada penentuan prioritas keuangan responden. Ketika pendapatan meningkat,
Selain memiliki aset untuk keperluan transaksi, seseorang akan mulai memiliki aset yang digunakan untuk keperluan kehati-hatian dan investasi. Selain faktor-faktor tersebut, penelitian ini juga menemukan bahwa kepemilikan aset keuangan juga dipengaruhi oleh faktor lain, termasuk pengembalian aset keuangan, likuiditas, dan literasi atau pengetahuan keuangan. Baik, di sini sudah disajikan tabel 2. Dalam kolom pertama itu ada kelompok karakteristik responden. Nah, untuk kelompok pertama, usia kurang dari 30 tahun, belum menikah, tidak bekerja, atau baru memulai karir. Untuk keuangan prioritas pertama sampai keuangan prioritas kelima, itu ada prioritasnya tuh berbeda-beda di antara responden. Di antara prioritas yang disebutkan adalah kebutuhan untuk mengembangkan usaha, kebutuhan dana pernikahan, kebutuhan bersenang-senang dengan teman sebaya, dan kebutuhan investasi pembelajaran. Nah, untuk kelompok 2, usia kurang dari 40 tahun, belum menikah, memiliki pekerjaan dan penghasilan bulanan 10-20 juta. Keuangan prioritas pertamanya perjalanan dan yang kedua adalah investasi. Untuk kelompok ketiga, usia 30-50 tahun, menikah, tidak punya anak, pendapatan 30-60 juta. Keuangan prioritas pertamanya amal agama, kedua perjalanan, dan yang ketiga itu investasi. Nah, untuk kelompok yang keempat, itu usia 30-50 tahun, sudah menikah, punya anak, pendapatan 10-100 juta. Keuangan prioritas pertamanya adalah amal agama dan pendidikan anak. Untuk prioritas kedua itu dana haji dan perjalanan, lalu keuangan prioritas ketiga investasi, dan keempat adalah rencana pensiun. Nah, yang terakhir adalah kelompok kelima, umur lebih dari 50 tahun, sudah menikah, punya anak, dan berpendapatan 20-60 juta. Keuangan prioritas pertamanya itu amal agama dan rencana pensiun. Kalau keuangan prioritas kedua itu pendidikan anak, dan prioritas ketiganya itu investasi. Nah, beberapa responden menyatakan bahwa sebagai muslim, mereka akan mencoba bertransaksi sebanyak-banyaknya dengan menggunakan instrumen syariah. Sayangnya, perbankan syariah masih memiliki banyak keterbatasan seperti keterbatasan fasilitas dan fitur ATM, keterbatasan jenis dan layanan produk perbankan, serta keterbatasan layanan e-banking. Responden lain juga menyebutkan rendahnya kualitas layanan bank syariah untuk produk tabungan valuta asing. Kemudian kritik lain terkait tidak adanya fasilitas pembelian reksadana syariah melalui bank syariah. Secara umum, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa individu tersebut kepemilikan aset keuangan mengikuti pola piramida maslahah. Dengan menggunakan kerangka piramida maslahah, penelitian ini mengusulkan beberapa pengembangan produk seperti yang akan ditunjukkan pada gambar tabel 3. Baik, berikut sudah disajikan tabel 3. Dalam kolom pertama itu ada calon pelanggan dan karakteristik, kemudian kolom kedua berisi pengembangan produk yang disarankan, dan yang kolom ketiga itu ada jenis kebutuhannya. Oke, yang pertama itu ada kelompok 1, usia kurang dari 30 tahun, belum menikah, tidak bekerja, atau baru memulai karir. Untuk pengembangan produk yang disarankan seperti rencana menabung untuk pernikahan dan skema pembiayaan untuk memulai bisnis mikro. Jenis kebutuhannya itu termasuk kebutuhan akan keamanan, yaitu needs for security. Untuk kelompok 2 itu ada usia kurang dari 40 tahun, belum menikah, bekerja, dan berpenghasilan sekitar 10-20 juta per bulan. Pengembangan produk yang disarankan itu tabungan terencana untuk keperluan traveling, produk investasi kepatuhan syariah seperti reksadana, link dengan perusahaan investasi. Jenis kebutuhan itunya adalah
kebutuhan untuk perhiasan atau needs for embellishment. Nah, untuk yang kelompok 3 itu ada usia sekitar 30-50 tahun, sudah menikah, tidak punya anak, berpenghasilan 30-60 juta rupiah per bulan. Nah, pengembangan produk yang disarankan itu fitur pembayaran amal syariah untuk tabungan, ATM, e-banking, dan layanan lainnya, produk investasi kepatuhan syariah, seperti reksadana dan produk investasi lainnya. Jenis kebutuhannya, kebutuhan akan necessity dan embellishment, atau kebutuhan yang penting dan kebutuhan hiasan. Kemudian ada kelompok 4, itu usia sekitar 30 tahun sampai 50 tahun, sudah menikah, punya anak, dan berpenghasilan sekitar 10-100 juta per bulan. Pengembangan produk yang disarankan itu ada fitur pembayaran amal syariah untuk tabungan, ATM, e-banking, dan layanan lainnya. Produk investasi kepatuhan syariah seperti reksadana dan produk investasi lainnya. Jenis kebutuhan ini tuh seperti kebutuhan akan necessity, complementary, dan embellishment, atau kebutuhan yang penting dan kebutuhan pelengkap serta kebutuhan untuk hiasan. Dan satu hal lagi, untuk pengembangan produk yang disarankan dalam kelompok 4 ini tuh ada produk terkait rencana pensiun dan tabungan falas. Nah, untuk yang terakhir, untuk kelompok 5 atau umur lebih dari 50 tahun, menikah, dan punya anak, serta berpenghasilan 20-60 juta. Ini pengembangan produknya yang disarankan sama seperti pada kelompok keempat. Dan jenis kebutuhannya pun juga sama seperti kelompok yang keempat, yaitu seperti necessity, complementary, dan embellishment. Nah, perkembangan produk tersebut tuh membutuhkan dukungan dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK berupa regulasi dan insentif untuk inovasi produk serta dukungan lebih lanjut untuk mensosialisasikan manfaat produk perbankan syariah untuk berbagai segmen konsumen. Kesimpulan, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebutuhan finansial klien untuk keperluan pengembangan produk dengan menggunakan teori piramida maslahah. Studi tersebut menemukan pola yang sama dari kebutuhan finansial responden yang memiliki kesamaan karakteristik dalam hal umur, status perkawinan, dan jumlah anak. Studi ini juga menemukan bahwa kepemilikan aset keuangan juga dipengaruhi oleh faktor lain, yaitu pengembalian aset keuangan, likuiditas, dan literasi atau pengetahuan keuangan. Selain itu, beberapa kebutuhan keuangan nasabah yang belum terpenuhi oleh bank syariah juga dapat diidentifikasi, yaitu minimnya produk investasi yang sesuai dengan syariah menjadi kendala bagi responden untuk berinvestasi. Untuk memenuhi kebutuhan investasi, responden lebih memilih investasi pada aset real seperti emas dan properti. Kebutuhan lain yang belum tercukupi adalah kebutuhan akan produk dana pensiun dan kebutuhan traveling, produk keuangan. Studi ini juga melihat potensi bank syariah di Indonesia untuk berkreasi lebih beragam dalam produk keuangan untuk segmen konsumen yang berbeda. Salah satu segmen yang belum sepenuhnya terlayani adalah segmen usia muda, terutama untuk penunjang usaha kecil dan startup yang dikelola oleh segmen ini. Baik, terima kasih untuk para audiens. Apabila ada salah kata atau penerjemahan dari kelompok kami mohon maaf sebesar-besarnya. Dan apabila ada yang kurang jelas, dapat ditanyakan saat sesi tanya jawab. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.